Renika menatap kesal ponselnya. Sebelum dia sempat membuka pesan yang dikirimkan mamanya, ponselnya mati. Karena malas ngecas, dia simpan saja sembarangan di atas tempat tidur. Lalu dia membaringkan tubuhnya dan menutupi wajahnya dengan selimut. Beberapa saat kemudian istri Dito masuk. "Ren," sapanya. Renika keluar dari dalam selimut. "Kakak ipar," ucapnya parau. "Calon pengantin kok lesu, kamu jangan lupa maskeran dulu ya. Dan jangan banyak menangis. Masa kamu mau jelek di hari pernikahanmu?" ucap kakak iparnya. Renika hanya mencebikkan bibirnya. "Kamu sudah lihat foto Davin? Katanya mama udah ngirimin ke kamu tadi. Gimana kamu senang kan?" tanyanya dengan nada menggoda. Pikirnya Renika sudah melihat foto Davin. Renika menggelengkan kepalanya. "Belum, HP-nya mati," jawab Renika malas. "Yah, kalau begitu cepat cas ya. Setelah itu lihat foto calon suamimu itu. Nah, jangan lupa tidur yang cukup, supaya besok fresh." Lalu kakak iparnya keluar setelah pamitan. Renika menghela nafas, kemudian mencolokkan kasan ke ponselnya. Lalu tidur. Rumah Davin. Davin tidak bisa tidur, dia begitu gelisah memikirkan esok hari. Dia memikirkan bagaimana reaksi Renika, apakah dia akan senang? Apakah dia akan marah? Apakah dia akan terkejut berlebihan? Semua itu membuat kepalanya pusing. Brak, pintu kamarnya dibuka dari luar. Davin mendengus kesal kepada adiknya. Ya siapa lagi kalau bukan Alicia yang suka seenaknya masuk kamar tanpa mengetuk pintu. "Hehe," Alicia nyengir. "Cika mau apa kemari?" cibirnya kesal. "Cuma mau mengatakan sesuatu pada kakakku tercinta." Memeluk Davin dari samping. Ia bilang dengan nada ketus. "Galak amat." Alicia mencebikkan bibirnya. "Ah, jangan drama deh." Davin mengurai pelukan Alicia. "Kakak siap-siap Kak Renika marah ya," ujar Alicia dengan senyuman jahilnya. "Apa maksudmu?" Davin menatap adiknya penasaran. "Aku mau kasih tahu, tapi ada syaratnya." Alicia tersenyum. "Apa syaratnya?" tanya Davin antusias. "Kalau berhubungan dengan Renika, kakak kasih tahu aku, ada apa sebenarnya dengan Kak Sam?" ujar Alicia antusias. "Sam mulu," mendengus kesal. "Ya udah, aku balik ke kamarku dulu ya," dengan sinisnya, lalu berdiri. "Eits, tunggu dulu, oke deh, aku kasih tahu kabar menggembirakan untuk kamu." Davin penasaran dengan apa yang akan dikatakan adiknya itu. "Jadi ada apa dengan Kak Sam?" Alicia duduk kembali, kini mereka saling berhadapan. "Sam putus dengan tunangannya," ujar Davin malas. "Apa? Hori, ini kesempatan untukku," teriak Alicia heboh. "Senang banget denger orang menderita," sinis Davin. "Hehehe, biarlah kali ini aku egois Kak. Ini kesempatanku untuk PDKT pada Kak Sam." Alicia tersenyum malu-malu. Davin hanya memutar bola matanya malas. "Jadi Renika kenapa?" Davin bertanya dengan serius penuh rasa penasaran. Besok saat dia tahu ternyata kakak calon suaminya, dia pasti akan bahagia. Sekaligus, Alicia berkata sedikit berbisik dengan nada bicara yang dibuat horor, dan menjeda perkataannya. "Cek, ayo lanjutkan perkataanmu." Davin sewot. "Hehehe." Alicia terkekeh. Sekaligus marah besar, karena kakak sudah membohonginya. "Dan jangan harap malam pertama kakak mulus, dia pasti tidak akan memberimu jatah sampai kemarahannya mereda. Ingat itu, hihihi." Alicia terkikik, kemudian melompat dari atas tempat tidur dan keluar dari kamar kakaknya itu. "Hei, jangan menakutiku." Davin mendengus kesal, sambil melempar bantal ke arah Alicia. Sayang, bantalnya tidak mengenai Alicia, karena dia keburu menutup pintu.
Tapi perkataan Alicia sukses membuatnya gelisah. Membayangkan bagaimana kemarahan Renika, rasanya seram. Jam 11 malam, terdengar suara deru mesin mobil dari luar. Ternyata secara kebetulan, Cecilia dan Dion suaminya beserta Agnes anak mereka yang seusia Renika baru tiba dari luar kota. Bersamaan dengan kedatangan Mahesa anak pertama dari John dan Selena. "Wah, kalian kenapa baru datang?" Mita menyambut mereka di ambang pintu. Berpelukan dan cipika-cipiki kemudian berkumpul di ruang keluarga. "Mahesa, kamu makin ganteng saja," puji Mita. Mahesa mengangguk kecil dengan senyuman tipis coolnya. "Terima kasih pujiannya, Tante." Tidak lama kemudian Raihan turun menemui mereka, lalu Alan dan Vanya. Mereka mengobrol sambil bersenda gurau. Sesekali Agnes melirik Mahesa. "Gantengnya," gumam Agnes dengan senyuman manisnya. "Alicia mana?" tanya Mahesa. Terakhir mereka bertemu saat Alicia berusia 10 tahun, dan dia berusaha 12 tahun. Mahesa 2 tahun lebih muda dari Alan. "Sudah tidur sepertinya," jawab Mita. "Siapa bilang?" Terdengar suara Alicia yang menyahut. Semua melirik ke arahnya. Mahesa menatapnya dengan tatapan berbeda. Alicia memeluk bibi dan omnya, kemudian Agnes. Dia menghampiri Mahesa, berdiri di depannya. "Coba mengingat siapa dia." "Kamu?" Dia tidak ingat siapa Mahesa. Mahesa tersenyum tipis. "Ganteng banget, tapi tetap kaksam nomor 1. Teriaknya dalam hati. "Coba siapa dia?" "Dulu kalian sering bertengkar setiap bertemu," ujar Mita. "Kak Mahes, kamu Kak Mahes kan?" teriak Alicia heboh. Mahesa hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya sedikit. "Kakak beda banget sekarang, makin ganteng tapi sama kayak Kak Alan. Seperti robot," ceplosnya, yang langsung dihadiahi pelototan horor oleh Mita. Alicia hanya nyengir, lalu memeluk Mahesa tanpa aba-aba, sampai Mahesa terjerembab ke sandaran sofa. Dan Alicia tanpa sengaja jatuh menimpanya, bahkan bibir mereka sampai saling menempel. "Alicia," pekik Mita yang langsung berdiri dan menarik tangan anaknya itu. "Maaf, nggak sengaja." Alicia begitu malu, hingga wajahnya memerah. Dia gemetaran, apalagi jika teringat bibir mereka yang bersentuhan barusan. Mahesa segera berdiri. "Om, Tante dan semuanya. Saya izin duluan masuk ke kamar ya, sudah ngantuk," ujarnya. Dia segera menuju kamar tamu yang sudah disediakan, setelah mendapatkan anggukan dari semua orang. Dia pasti malu, "Ini gara-gara kamu Alicia. Dasar sembrono," sembur Alan. "Maaf." Alicia merasa bersalah sekaligus malu. "Minta maaf padanya, cepat," kesal Raihan, kepada putri kesayangannya yang sembrono. Alicia mengangguk, dengan cepat dia menuju kamar Mahesa untuk minta maaf. "Kak Mahes, maafkan aku ya," ujar Alicia, yang tiba-tiba saja masuk tanpa mengetuk pintu. Mahesa menghampiri Alicia yang berdiri di ambang pintu. "Iya, aku memaafkanmu, tapi kamu sudah mencuri ciuman pertamaku. Tega sekali, seharusnya ini untuk istriku nanti," ujar Mahesa setelah berada tepat di hadapan Alicia. Alicia terkejut mendengar perkataan Mahesa. Dan lebih terkejut lagi, saat Mahesa melanjutkan perkataannya. "Kamu harus tanggung jawab, dengan cara menjadi istriku," ujarnya dengan sedikit berbisik. "Jangan lupakan suara seksi yang mendesah, dan wajahnya yang begitu dekat." "Apaan sih?" Wajah Alicia sudah semerah tomat matang, dia segera memundurkan tubuhnya. Lalu berlari kembali ke kamarnya dengan perasaan aneh. Mahesa hanya tertawa tanpa suara, lalu menutup pintu kamar dengan rapat. Menguncinya dan segera merebahkan diri di tempat tidur. Dia sudah mengantuk.
Pagi sekali anggota keluarga Raihan dan Mita sudah berdatangan untuk ikut mengantarkan sang mempelai pria. Ada keluarga Mita yaitu Paman Dani, Bibi Rani, Rian dan Arini. Kerabat Raihan lainnya juga turut hadir. Andin ibunya Davin, dan Riko sahabat Mita yang kini menjadi suami Andin. Beserta anak kembar mereka Alaya dan Alana. John dan Alexandria anaknya pun datang paginya. Sedangkan Selena istrinya, memang sejak beberapa hari yang lalu sudah berada di kota ini. Hanya saja lebih memilih tinggal di hotel dan tidak mau menginap di rumah Raihan. Selena adalah WO yang disewa Mita dan Raihan untuk mengurus pernikahan Davin. Tentu saja saat ini Selena tidak terlihat, dia sudah berada di hotel tempat akan dilangsungkannya pernikahan. Dia masih harus memastikan semua persiapan pernikahan dengan baik, sampai acara selesai. Semua berbincang dengan penuh kehangatan, saling melepaskan kerinduan. Hingga tiba saatnya pergi ke tempat acara. Davin tampak gagah dengan setelan jasnya, kulitnya yang putih dengan mata biru membuatnya semakin tampan. Renika. Di dalam kamar hotel yang sudah disiapkan untuknya, Renika tampak gelisah. Di samping kiri kanannya duduk Santi dan Elia sahabatnya. "Kamu cantik banget," puji kedua temannya itu. Tapi Renika hanya memasang wajah kecutnya. "Hei, apa kamu tidak senang akan menikah dengan pria tampan dan kaya sekelas Davin?" tanya Santi sambil menggeplak lengan Renika. "Aku sudah pernah ceritakan, kalau aku dijodohkan. Mana mungkin aku senang," ujar Renika sinis. "Is, kata mamamu kalian saling cinta meski dijodohkan." Elia sekarang yang menyahut. "Mama ngada-ngada deh," sewot Renika. "Dia ganteng loh," ujar Santi heboh. "Tahu, tapi tetap aja aku gak cinta," Renika berkata dengan suara sedih. "Hei, sudah ngegibahnya. Itu pengantin pria sudah tiba," ujar salah satu kerabat Renika dari ambang pintu. Tadi pintu memang tidak ditutup rapat. Santi dan Elia lebih antusias daripada Renika. Mereka menatap monitor yang dipasang di kamar untuk melihat ke tempat akad. "Ren, lihat calon suamimu ganteng banget," ujar kedua temannya heboh. Renika melirik monitor dengan malas. Namun sedetik kemudian, dia begitu terkejut saat melihat Kak Dev-nya berdiri di samping raja. "Kok dia ada di sini?" Renika menggelengkan kepalanya beberapa kali dengan kuat. "Yang mana maksud kamu?" tanya Elia. Renika menunjuk Davin dengan telunjuknya pada layar monitor. "Tentu saja, bukankah dia calon suamimu?" Elia berteriak heboh. "Apa kamu pangling sama calon suamimu, saking rindunya?" Santi tergelak melihat tingkah Renika yang lucu menurutnya. Renika mengucek matanya beberapa kali, tidak percaya rasanya. Dia pasti sedang halu, pikirnya. Dia kembali menggelengkan kepalanya kuat-kuat. "Hentikan, nanti rambutmu rusak." Santi menangkup wajah Renika, agar dia berhenti menggelengkan kepalanya. Renika tampak bingung, dia kembali menatap monitor dengan mata yang dilebarkan. Membuat kedua temannya terbahak-bahak. "Baru kali ini aku ngeliat pengantin wanita aneh kayak kamu," cibir Santi, sambil terbahak-bahak, yang diikuti oleh Elia. Sedangkan Renika tidak memperdulikan omongan temannya. Dia fokus menatap monitor. Dia semakin tak percaya, saat melihat Kak Dev-nya melakukan ijab kabul dengan ayahnya. Hingga akhirnya terdengar suara saksi bergema. "Sah sah sah." Sesaat kemudian, Mama dan kakak iparnya menjemputnya untuk membawanya ke ruangan di mana akad dilaksanakan tadi. Kakinya seakan melayang tak menapak lantai. Dengan raut bingung kini dia sudah berdiri menatap ke arah suaminya, Kak Dev. "Apa aku sudah tidak waras?"
Kenapa Kak Dev yang terlihat saat ijab kabul tadi? Dan kenapa calon suamiku justru duduk di sana? Renika mengedarkan pandangannya. Dia melihat ke arah raja yang duduk di dekat Alan dan Mahesa. Sementara Kak Dev-nya berada di tempat pengantin. "Hei, kenapa diam? Ayo," ujar mamanya. Dengan bingung, Renika melangkahkan kakinya. Penghulu memintanya mencium punggung lengan suaminya. Dengan ragu, Renika mencium punggung lengan Davin. Dan saat penghulu meminta Davin mencium Renika, dengan semangat Davin melumat bibir Renika dengan rakus. Davin langsung dihadiahi geplakaan oleh Raihan dan tawa dari semua orang yang ada di sana. Sedangkan wajah Renika sudah memerah, dia benar-benar malu. Keningnya yang dicium, bukan bibirnya. Cibir Raihan. Davin hanya tersenyum malu. "Gak tahan, Dad," jawab Davin pelan. Setelah mereka menandatangani surat nikah dan memamerkannya di hadapan semua orang serta beberapa kali difoto, Renika bergegas pergi ke dalam kamarnya, tanpa banyak bicara. Dia ingin memastikan sesuatu. Davin mengejarnya dengan cemas. "Ren!" teriaknya. Wah, pengantin gak sabaran. Goda beberapa orang yang melihat mereka. Davin hanya nyengir, sedangkan Renika tidak peduli. Sesampainya di kamar, dia mencari tasnya dan segera mengambil ponselnya, kemudian memeriksa pesan yang dikirimkan mamanya kemarin malam. Dia sungguh terkejut saat melihat foto Kak Dev-nya di sana. "Ren!" Davin sudah berdiri di ambang pintu. Renika menatapnya. Matanya memperlihatkan kemarahan dan kekecewaan. Every day, late at night, not okay. All I want